Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu banyaknya telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak ada yang sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah ingatkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung berapa banyak sih nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kata Allah, la tuhsuha, kamu gak akan sanggup menghitung. Kenapa gak sanggup? Karena tak terhitung begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hanya satu yang Allah inginkan, agar kita bisa mensyukuri nikmat itu. Di antara bentuk syukur kita pada malam hari ini, kita gunakan kesehatan, kesempatan kita untuk melaksanakan solat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu kita antara maghrib dengan isya dengan hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan itu adalah bentuk syukur kita sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji surah pendek yang mudah-mudahan surah ini nanti setelah kita kaji memberikan pemahaman dan juga membuat kita untuk semakin cinta terhadap Al-Quran. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita suatu saat beliau melihat Nabi ketika sedang bermajelis duduk santai dengan beberapa orang sahabat. Nabi menundukkan kepala. Tak lama setelah menundukkan kepala, beliau angkat lagi kepalanya dengan wajah tersenyum bahagia. Kemudian di antara sahabat tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum bahagia? Kemudian Nabi menjawab, barusan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi membaca wahyu yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ayat inilah yang akan kita kaji.
Kalau dilihat dari redaksi hadis tadi, maka kandungan yang ada dalam surah Al-Kautsar ini adalah kabar gembira, sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika menerimanya pun diterima dengan wajah bahagia. Dari mana kita tahu kebahagiaan itu ada pada diri Nabi? Ketika Nabi mendapatkannya itu dengan wajah tersenyum. Ya. Kalau ada orang menundukkan kepala, ya, kemudian diangkat lagi, tersenyum, itu adalah ekspresi kebahagiaan. Berbeda dengan jamaah kita kalau sholat Jumat, kalau nunduk kepala nggak bangkit-bangkit, itu tandanya ngantuk. Ya, itu tandanya ngantuk. Bangkit lagi kalau sudah dengar qomat. Itu rahasia umum. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Maka Rasulullah dalam hadis tadi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-kautsar? Faqalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai. A'tanihi Rabbi Azza wa Jalla fil jannah, di mana sungai itu di dalam riwayat yang lain disebut dengan telaga. Telaga Kautsar itu Allah berikan nanti di surga. Alaihi khairun katsirun, di mana di dalam telaga itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, di mana telaga ini nanti akan didatangi oleh setiap umatku. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib, di mana di telaga itu Allah sediakan gelas yang jumlahnya sangat banyak, seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langit sana. Yakhtalijul abdu minhum, tetapi kata Nabi, ada di antara umat Nabi ini yang nanti terusir dari telaga Kautsar tadi. Fa'akulu, lalu aku bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, innahu min ummati, bukankah itu umatku, kenapa tidak engkau perbolehkan dia mendekat ke telaga Kautsar ini? Fayuqalu, lalu dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan setelah sepeninggalmu. Nah, terkait dengan perbuatan apa yang dilakukan yang menyebabkan seseorang terusir dari telaga Kautsar ini, kalau kita baca beberapa referensi tafsir itu menyebutkan ada 3 pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan adalah mereka orang-orang yang murtad di zaman Nabi. Ini pendapat pertama, yaitu orang yang ketika Nabi hidup Muslim, ketika Nabinya meninggal dia keluar dari Islam. Inilah orang yang terusir. Ini pendapat pertama. Kalau itu pendapat pertama yang benar, maka kita selamat, karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Nah, penafsiran kedua dikatakan adalah setiap orang yang murtad, tidak hanya di zaman Nabi, tapi juga setelah kehidupan Nabi. Ya. Semua orang yang murtad terancam terusir dari telaga Kautsar. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan tidak hanya murtad, tetapi semua dosa yang selevel dengan dosa murtad itu terancam pelakunya untuk terusir dari telaga Kautsar. Tidak hanya dosa murtad, tetapi dosa-dosa besar yang selevel dengan dosa murtad itu menyebabkan pelakunya bisa terancam terusir dari telaga Kautsar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya akan memulai terlebih dahulu untuk menjelaskan munasabah ayat, ya, keterkaitan surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya, di mana di beberapa buku tafsir seringkali para mufassir itu berusaha menjelaskan ayat atau surah itu dihubungkan dengan surah setelahnya atau surah sebelumnya. Nah, dalam hal ini surah Al-Kautsar itu dihubungkan dengan surah sebelumnya. Berarti surah apa? Al-Ma'un. Karena urutan surah itu Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai ke An-Nas. Bukan dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Dulu ulun masih kecil tuh menganggap urutan surah itu ya dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dihafal dulu dari situ. Pikiran kita itu urutannya. Tapi 114 surah itu dimulai dari apa? Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan berakhir pada surah An-Nas. Maka Al-Kautsar itu letaknya setelah surah Al-Ma'un, yaitu surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, mari kita simak salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Wahbah Zuhaili, ya, seorang mufassir kontemporer sekaligus ulama fikih, di mana banyak karya-karya beliau. Di antara karya besar dalam bidang tafsir adalah kitab tafsir Al-Munir. Ya. Kemudian dalam bidang fikih beliau mengarang kitab, yaitu kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ya. Itu di antara karya besar beliau yang sangat digemari oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Nah, dalam salah satu kitab tafsir ini, ya, tafsir Al-Munir ini, beliau mengungkapkan ada hubungan yang sangat baik antara surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar, di mana menurut beliau dalam surah Al-Ma'un itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat. Ada 4 sifat yang Allah sebutkan, di mana 4 sifat ini semuanya adalah sifat jelek yang semestinya kita hindari. Kemudian di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga 4 sifat yang mestinya dimiliki sebagai tandingan melawan 4 sifat buruk sebelumnya. Apa 4 sifat yang baik dan yang buruk itu? Mari kita baca tafsirnya. Beliau mengatakan, wassafallahul kuffar wal munafiqin alladzina yukadzibuna biddin. Allah dalam surah Al-Ma'un mensifati orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mendustakan hari akhir. Ya, jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mendustakan dengan adanya ad-din, ay bil jazail ukhrawi. Mereka mendustai, mengingkari, tidak meyakini dengan adanya kehidupan di akhirat. Tidak percaya dengan adanya balasan setelah kehidupan di dunia ini. Dan ini jamaah sekalian menjadi penyebab utama kenapa kemudian orang itu memiliki 4 sifat buruk setelah ini. Jadi ini penyebab utama kenapa seseorang itu kemudian terjebak melakukan 4 kesalahan ini. Apa sifat yang buruk yang pertama? Pertama adalah bakhil, pelit. Orang Banjar nyebutnya apa? Engken. Nah, tuh. Dalam surah Al-Ma'un Allah menyebutkan sifat buruk yang pertama adalah sifat bakhil, engken. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Yadu'ul
yatim. Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan mereka orang-orang yang tidak berbagi, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini adalah bukti sifat kebakhilan seseorang, di mana dia termasuk orang yang memiliki, berpunya, berharta, tetapi tidak peduli terhadap anak yatim. Bahkan yang lebih parah lagi, dia mengambil haknya anak yatim. Ini ciri orang bakhil yang paling apa? Paling buruk. Dia tidak cukup dengan harta yang dia punya, tetapi malah mengambil haknya anak yatim. Kemudian di ayat berikutnya itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan terhadap orang-orang miskin. Inilah sifat kebakhilan yang Allah tunjukkan dalam surah Al-Ma'un, yaitu orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Kemudian sifat kedua adalah tarkus shalah. Di antara ciri orang yang yukadzibu biddin, mendustakan hari akhir dan segala bentuk hal yang ada di kehidupan setelah kehidupan dunia itu adalah tarkus shalah. Dia meninggalkan salat. Sebagaimana firman Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka terhadap urusan salat mereka lalai. Lalai di sini maknanya sangat banyak. Di antara makna yang paling berbahaya adalah meninggalkan perintah melaksanakan salat. Ini sahun yang pertama, yaitu dia tinggalkan salat itu, enggak dikerjakan. Level berikutnya di bawahnya adalah dikerjakan, tetapi apa? Lalai. Apa bentuk kelalaiannya? Di antara tafsirnya adalah dia suka melakukan sholat wajib itu di akhir-akhir waktu. Bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Ini mungkin masih mending dibandingkan mereka yang sholatnya kadang sholat, kadang tidak, gitu ya. Ini termasuk orang yang apa? Tarkus sholah atau sahun tadi, lalai dalam sholat. Nah, ini sifat yang kedua, dan ini memang menjadi ciri utama orang-orang yang terjangkit virus munafik, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu kalau dia kumpul dilihat oleh sesama orang Islam baru sholat. Kalau sendirian dia nggak sholat. Itu orang munafik. Ya. Kalaupun berdiri dia sholat, qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malasnya luar biasa. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang buruk yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Kemudian sifat buruk berikutnya adalah ar-riya. Sebagaimana firman Allah, alladzina hum yuraun. Mereka orang-orang yang mendustakan hari akhir itu adalah orang-orang yang ketika sholat dia mengerjakannya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian sanjungan manusia. Itulah disebut dengan apa? Riya tadi. Kemudian sifat yang keempat adalah man'ul khair. Man'ul khair. Dia tidak peduli terhadap kebaikan. Enggak peduli dengan hal-hal yang bersifat kebaikan.
Sebagaimana firman Allah, wa yamna'unal ma'un. Mereka orang-orang yang mendustakan hari akhir itu adalah orang-orang yang enggan berbagi dengan orang lain dengan sesuatu yang berguna. Ya, dia enggan, nggak mau berbagi sesuatu yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Itu enggan sekali. Padahal kita tahu segala perbuatan baik sekecil apapun itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi enggan mereka untuk berbagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya barangkali mereka keyakinan terhadap hari akhir, adanya balasan itu dia lemah sekali, atau bahkan mungkin tidak percaya. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya begitu yakin bahwa setiap apapun kebaikan itu akan dibalas dengan Allah dengan yang terbaik, tentu dia akan semangat melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi ini tadi sumber utama kenapa orang melakukan tadi bakhil, enggan sholat, bahkan ditinggalkan sholat. Kalaupun sholat dia malas, kalaupun sholat dia hanya nyari pujian manusia, enggan berbagi. Itu sebabnya di ayat pertama sudah Allah sebutkan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari akhir? Menurut tafsir di sini yang dimaksud mendustakan biddin hari akhir itu adalah bil jazail ukhrawi, enggak percaya dengan balasan akhirat. Ya. Tidak percaya. Dia nggak percaya dengan adanya hisab, tidak percaya dengan adanya mizan, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Kalau mereka percaya, masuk di dalam hatinya, maka insya Allah dia tidak menjadi orang-orang yang bakhil, tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat bukan karena manusia, ya, tetapi betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah berikutnya, yaitu surah Al-Kautsar, Allah sebutkan 4 sifat agar manusia bisa menghempaskan 4 sifat tadi. Yang pertama adalah Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu memang punya 2 makna. Makna pertama adalah tadi, sebagaimana firman hadis Nabi tadi, adalah nama telaga yang ada di surga. Tetapi makna kedua Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang tidak terputus yang Allah berikan kepada seseorang di dunia ini sampai dia di akhirat. Itulah Al-Kautsar makna yang kedua. Berarti Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, sebuah kebaikan yang sangat banyak, tidak hanya di dunia tapi sampai dia di akhirat. Nah, kalau kita baca ya, di antara sebab turunnya surah ini, kenapa kemudian Allah katakan inna a'tainakal kautsar? Orang-orang Arab jika ingin mengejek seseorang yang tidak memiliki anak keturunan laki-laki, itu dibilang abtar. Ya, innaka abtar. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terputus. Hal ini terjadi ketika anak dari Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Qasim dan juga Ibrahim itu meninggal dunia. Orang-orang musuh Islam itu mengejek Nabi dengan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah abtar, orang yang terputus kebaikannya. Kenapa? Karena ketika anak laki-laki itu nggak ada, berarti nasabnya akan terputus. Nah itu. Karena nasab itu dilihat dari jalur laki-laki. Maka ketika anak Nabi yang laki-laki wafat, maka diejek innaka abtar.
Maka Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau Muhammad, tetapi orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu itulah yang abtar sesungguhnya. Apa itu abtar? Orang yang terputus kebaikannya, tidak ada kebaikannya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memusuhi Islam. Maka dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu lah yang nanti abtar, terputus, kalah dia. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya agar engkau sadar bahwa Allah telah berikan nikmat yang banyak agar jangan bakhil. Itu hubungannya antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Di surah Al-Ma'un tadi Allah sebutkan sifat buruk bakhil. Maka di surah Al-Kautsar Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyaknya. Maka ingati nikmat yang banyak itu jangan membuatmu bakhil. Semua kita mendapatkan nikmat, maka jangan bakhil terhadap karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu pesannya. Itulah hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar tadi. Kemudian sifat kedua dalam surah Al-Ma'un tadi adalah meninggalkan salat. Maka Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar fasholli, kerjakan salat, jangan tinggalkan salat. Ini hubungannya. Fasholli, kerjakan salat. Nah, ini untuk melawan sifat buruk kedua dalam surah Al-Ma'un, di mana dalam surah Al-Ma'un ada orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim sahun. Ada orang-orang yang ketika sholat itu sahun dalam urusan sholat. Sahun ini ya bisa benar-benar dia tinggalkan, benar-benar nggak dikerjakan. Padahal mereka Muslim. Ya. Maka Allah tegaskan dalam surah berikutnya fasholli, kerjakan sholat, jangan ditinggalkan. Kalau selama ini sering dikerjakan di akhir waktu, ya jangan di akhir waktu, kerjakan di awal waktu. Kalau selama ini kadang sholat kadang enggak, ya maka kerjakan secara istiqomah. Kemudian yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bakhil yang ketiga, sifat ketiga dalam surah Al-Ma'un adalah sholat tapi yang dia cari adalah pujian manusia. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Kautsar fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika, kerjakan salat itu li rabbika, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya itu Allah tegaskan dalam ini. Kenapa? Kita tahu bahwa syarat utama agar amal itu diterima itu harus dikerjakan karena Allah. Sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, jika tidak diniatkan mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, maka tidak ada nilainya. Mungkin jamaah sekalian teringat dengan hadis yang panjang yang menjelaskan ada 3 golongan, ya, di mana 3-tiganya melakukan amal besar tetapi nilainya 0 di mata Allah. Sebabnya apa? Salah dalam niat. Orang yang pertama adalah orang yang mati syahid. Itu meninggal dalam keadaan istimewa. Kalau benar syahidnya tidak perlu dihisap, langsung ada di surga. Tapi kata Allah, sini dulu, benar tidak kamu syahid dulu karena aku? Ditanya Allah itu di hari akhir. Benar ya Allah. Apa kata Allah? Karena Allah Maha Tahu, kadzabta, engkau dusta. Kamu dulu berperang bukan karena aku,
Tapi kamu dulu berperang karena biar dikatakan orang yang pemberani. Maka kata Allah, seret dia, masukkan dia ke neraka. Padahal apa? Mati syahid. Sebabnya apa? Salah niat. Niatnya mengharapkan pujian manusia, yaitu ingin dikatakan orang yang pemberani, nggak takut mati. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu yang banyak, diajarkan ini itu, tetapi semua itu diniatkan untuk mendapatkan sanjungan manusia, biar dikatakan dia ahli ini, ahli itu, pandai ini, pandai itu. Maka kata Allah, meskipun ilmunya banyak, diajarkan kepada banyak orang, tetapi niat itu semua karena ingin mendapatkan pujian manusia, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir yang lebih menyedihkan, diberikan harta begitu banyak oleh Allah, dihabiskan hartanya di jalan Allah, tapi salah niat. Sama nasibnya, dimasukkan juga ke dalam neraka. Kenapa? Karena dulu dia berinfak, membantu ini, membantu itu, bukan karena Allah. Dia lakukan itu untuk mendapatkan pujian manusia agar dibilang dermawan dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Nah, kemudian wanhar, kata-kata wanhar ini untuk untuk menghapus sifat buruk yang keempat dalam surah Al-Ma'un tadi, yaitu sifat apa? Wa yamna'unal ma'un, enggan berbagi. Maka Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Karena dengan berkurban kita berlatih menjadi orang yang mau peduli terhadap orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Daging kurban itu sebagaimana yang kita tahu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bisa untuk yang kurban, sepertiga bisa untuk keluarga kurban, sepertiganya lagi dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu yang diajarkan Nabi. Di situ kita berlatih berbagi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat buruk, ada 4 sifat baik. Maka sifat buruk ini yang kita tinggalkan, 4 sifat baik inilah yang kita miliki. Yang pertama adalah jangan jadi orang yang bakhil, pelit terhadap rizki yang telah Allah berikan. Di antaranya apa? Harta yang kita miliki tidak pernah kita pergunakan, tidak pernah kita taruh di pos anak yatim dan fakir miskin. Ya, itu pos pertama yang harus kita isi dari harta kita. Maka kita teringat ya, bagaimana dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, ketika beliau mengajarkan surah Al-Ma'un ini, itu tidak hanya sekedar dikaji, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Tapi maksud itu tidak ditangkap oleh muridnya. Dikiranya kalau ngaji itu cukup dihafal terus selesai. Tapi kalau Ahmad Dahlan memahami bukan begitu. Al-Quran itu dipelajari, tujuannya untuk diamalkan. Maka protes itu kan muridnya, Kiai, apa nggak ada lagi surah yang bisa kita pelajari? Kenapa? Karena surah Al-Ma'un itu sudah dikaji berbulan-bulan. Kok nggak pindah-pindah ngajinya? Kok Al-Ma'un aja? Apa nggak ada surah yang lain? Begitulah yang tergambar dalam film Sang Pencerah itu kan. Maka apa kata Ahmad Dahlan? Sudah hafalkah ayatnya? Sudah Kiai. Sudah pahamkah isinya? Paham Kiai. Sudahkah diamalkan? Belum. Kalau belum, ayo cari di alun-alun tuh orang-orang yang tidurnya di emper-emper toko tuh nah, yang bajunya compang-camping itu nah, yang sakit-sakit itu nah,
Ayo kita bawa, kita mandikan, kita kasih makan, kita kasih baju, kita openi mereka. Itu yang dilakukan. Maka dari situlah lahirlah PKO, ya kan? Penolong kesengsaraan umat. Sekarang PKU, ya kan? Ada panti asuhan dan lain sebagainya. Itu adalah bukti nyata bagaimana ketika Al-Quran itu diterapkan, maka sesungguhnya itu semua adalah untuk kebaikan umat manusia. Coba kalau nggak ada yang peduli terhadap itu, ya, pasti akan ada ketimpangan-ketimpangan, akan ada banyak persoalan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jika yang kaya dengan yang miskin berjarak terlalu jauh, tidak ada kepedulian sesama mereka, maka pasti akan ada kekacauan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mari kita mengkaji lebih luas lagi tentang makna daripada Al-Kautsar ini. Dalam surah Al-Kautsar tadi Allah menyebutkan lafal inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah. Padahal Allah yang memberi, tapi Allah menggunakan kata apa? Kami. Apa maknanya itu? Para ahli tafsir sepakat mengatakan itu maknanya adalah penghormatan kepada nabinya. Allah sangat memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagai bentuk pemuliaan meskipun Allah yang memberi, Allah menyebutkan kata inna. Bukan inni a'taitukal kautsar, tapi inna a'tainakal kautsar. Yang artinya apa? Kami. Sebagaimana mungkin di kehidupan sehari-hari kita, ada yang kalau ngomong sama orang lain meskipun yang diajak ngomong hanya satu, tapi dia mengatakan antum. Antum dari mana, akhi? Padahal yang diajak ngomong cuma satu orang. Bukan anta, dari mana, akhi? Kenapa itu diucapkan? Sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua dalam ayat ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa Al-Kautsar, kenikmatan yang besar itu, ya, mesti diraih secara bersama. Ya, kesuksesan duniawi, kesuksesan ukhrawi ini tentu kita terlibat dengan banyak orang. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Masjid ini bisakah kita ramaikan dengan diri kita sendiri? Tidak bisa. Tentu ada imam, tentu ada jamaah dan lain sebagainya. Semakin banyak, semakin makmurlah masjid ini. Maka Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Kemudian sedikit lagi, Al-Kautsar itu adalah simbol kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan ukhrawi. Di ayat kedua Allah sebutkan fasholli li rabbika wanhar. Untuk mendapatkan telaga Kautsar itu syaratnya dua. Tegakkan sholat dan berkurbanlah. Sholat itu adalah jenis ibadah badan. Sholat itu termasuk jenis badaniyah. Wanhar, berkurban, itu termasuk ibadah apa? Maliyah, harta. Orang nggak bisa kurban kalau nggak punya harta untuk beli kambing. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mendapatkan kesuksesan ukhrawi, ya, manusia harus rela mengorbankan fisiknya, jiwa raganya, dan juga hartanya. Harus. Maka kata Allah dalam ayat Al-Quran, ya, berjihadlah engkau bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah engkau dengan hartamu dan juga dengan jiwa ragamu. Untuk mendapatkan apa? Agar mendapatkan Al-Kautsar tadi. Dan satu lagi Allah tegaskan kepada kita, ketika kita berjuang dengan fisik kita, berjuang dengan harta kita untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi tadi, pasti ada orang-orang yang gak senang, pasti ada orang-orang yang gak suka. Maka Allah berikan kekuatan,
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang enggak senang, sesungguhnya orang-orang yang benci terhadap dakwah Islam ini, abtar, dia akan kalah, akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang kebenaran, kebatilan akan lenyap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.